Halo teman-teman, selamat malam. Kenalin aku Kevin dari Instruktur Web Programming Backend tahun 2024 di AMCC. Nah, teman-teman, di sini aku bakal membagi ilmu nih bagaimana cara untuk mempercantik profil GitHub kita. Jadi, kalau teman-teman sudah paham kan apa yang namanya GitHub kan? Nah, GitHub itu merupakan sebuah sosmednya para developer. Jadi, ya sebenarnya emang seperti Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter gitu. Nah, kan tapi di GitHub itu khusus untuk sosmednya developer untuk menyimpan source code gitu, dan untuk berkolaborasi. Yang pasti yang punya akun GitHub adalah pasti orang developer pastinya ya. Dan kalau di Instagram kan dia itu cuma nyimpan video dan foto gitu. Nah, untuk Twitter kan dia lebih berspesifikasi ke teks. Jadi setiap sosmed itu pasti memiliki kegunaan masing-masing. Kalau di LinkedIn dia kan sesuai untuk mencari kerja itu biasanya di situ. Nah, di GitHub ini seperti adalah tempat brandingnya para developer juga gitu, teman-teman. Makanya kita perlu yang namanya mempercantik profil di GitHub kita. Ini kalau kita mau ke GitHub kan pasti perlu akun, ya kan? Dan ya seperti sosmed, sosmed kan kalau Instagram kita juga pasti mempercantik ya eh, akun Instagram kita dengan menampilkan foto-foto yang bagus. Nah, sama juga di GitHub. Kita juga harus mempercantik profiling kita gitu. Nah, teman-teman, nanti tuh kita bakal buat seperti ini, ya. Jadi ini adalah readme GitHub-nya ya teman-teman. Nah, sepertinya simpel kan. Nah, sebenarnya kalau kita kosongan ya, kalau kita kosongan nanti ya seperti ini teman-teman, kosong gitu. Kalau nggak ada profilnya gitu. Nah, kalau sudah jadi profil bakal seperti ini. Oh ya, ini teman-teman kalau di ini ya, ini adalah akun GitHub-ku teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen follow silahkan aja nanti aku follow back. Eh, Nah, alasannya ya tadi teman-teman. Kalau kenapa kita buat ini supaya lebih mencantik GitHub kita. Jadi orang-orang nanti para developer lain nih mau lihat ngepoin GitHub kita nih. Ya nanti mereka itu tahu kita itu sebenarnya spesialisasi di mana, di bidang mana. Nah, kalau aku di full stack web developer ya. Dan teman-teman maunya apa gitu. Nah, di sini aku tampilin beberapa teks dan statku aja. Ini simple kok. Ya, mereka tahu aku itu apa. Nah, di sini teman-teman nanti eh goals kita bakal buat seperti ini ya. Nah, ini high coders nanti terus kita sapa dulu nih yang baca. Kemudian kita kenalin kita itu orang seperti apa. Aku sekarang juga ini ya kenalin aku saat organisasi. Nah, ini misalnya aku fokusnya itu sekarang ngapain gitu. Nah, kemudian teks-teks yang kita kuasain itu apa aja gitu. Kemudian startnya apa, lalu nih kita bagaimana cara orang bisa hubungin aku. Nah, bisa lewat sini. Nah, kayak gitu teman, simpel aja ya. Nah, teman-teman kalau mau bikin profile di GitHub, kita bisa bikin repository dulu teman-teman. Repository ya. Kita bikin dulu. Nah, di sini kita ketikkan nih teman-teman nama repositorinya. Nah, tapi di sini khusus untuk readme atau untuk profile kita berikan nama sesuai username kita yang ada sebelah kiri ini. Nah, di sini nanti bakal ada muncul keterangan bahwa repository ini tuh khusus gitu untuk profiling. Nah, ini kan sudah dijelasin ya. Nah, di sini kita set menjadi public dan juga tambahkan sebuah readme file. Nah, kita buat. Nah, sudah terbuat ya teman-teman di sini dan udah ada tulisan header. Coba lihat. Nah, sudah muncul di sini. Nah, teman-teman kalau mau ngedit juga sebenarnya bisa langsung aja sih klik ini. Tapi kita mau masuk ke repository dulu. Lalu kemudian kita klik di overproof-nya. Lalu kita klik yang icon pensil ini untuk mengedit. Nah, oke teman-teman. Aku jelasin dulu ya. Nah, di sini itu adalah eh, lembar kerja kita untuk mengedit file readme.md.
Jadi kalau buat profil di GitHub, kita pakai file yang namanya m.md. File ini tuh sebenarnya tuh merupakan turunan dari .html. Nah, kita bisa pakai sebenarnya tuh di sini. Pakai tag-tag HTML seperti tag h, tag p, tag apalagi namanya, tag div, tag anchor, tag image dan lain sebagainya. Tapi nggak semua tag bisa kita pakai ya sebenarnya itu. Hanya tag-tag yang umum aja yang bisa kita pakai. Nah, di sini di dalam lembar kerja ini kita ada dua section nih teman-teman, subgroup. Nah, di sini ada edit dan di sini kita gunakan untuk ngedit readme-nya. Karena di sini kita bisa lihat preview-nya. Nah, di sini ya, preview-nya hasil dari kerja kita kayak gimana. Nah, lalu di sini sudah disediakan sebenarnya template-nya, cuman kita nggak pakai ini aja ya. Oke, gimana kita coba lihat dulu ya. Nah, di sini kita akan buat ini dulu nih teman-teman ya, headline-nya nih. Kita bikin headline-nya pakai H1 gitu. Kita bikin H1-nya seperti ini ya. Kita tulis hi orders gitu. Kita pakai icon. Teman-teman kalau mau munculin icon, teman-teman bisa pakai komen ini. Pakai kombinasi keyboard Windows titik. Teman-teman bisa cek ini. Nah, H1. Nah, kita lihat. Jadi ya, sebenarnya kalau nggak pakai H1 juga nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan simbol pagar seperti ini. Nah, sama aja. Nah, misalkan. Oke, langsung aja ya. Nah, selanjutnya kita bakal mengetikkan ini nih, teman-teman. Pakai ini. Nah, kita copy aja biar cepat ya. Kenalin, aku Hevin, seorang full stack web developer. Dan ya ini kenalin aku ya, teman-teman. Kenalin diriku. Terus aku itu sedang membangun apa itu nanti dijelasin. Teman-teman di sini bisa pakai tag P ya. Paste dan cek. Oke, seperti ini ya. Nah, tapi teman-teman aku pengen ada jarak nih antara headline sama kata selanjutnya. Nah, teman-teman bisa ngetikkan tag BR seperti ini. Nanti bisa kita lihat bakal muncul tambahannya, tambahan lain. Nah, selanjutnya kita kan tahu bikin ini ya. Aku juga dalam berbagai kegiatan organisasi dan organisasi. Kita copy aja. Lalu teman-teman bisa ini. Kan ini ada line baru nih. Ya, kita tambahin BR lagi kan. Oke, kita tambahin BR lagi. Tambahin tag B ya kan. Nah, terbuat kan. Nah, lalu di sini kita buat ini ya. Selanjutnya ini ya. Kita copy dulu aja. Nah, di sini kalau teman-teman lihat besar huruf dari high coders sama saat ini aku sedang berfokus, ini ukurannya beda ya. Nah, ini kita juga bisa main-main dengan itu teman-teman. Tag HTML yang headline itu atau H. Ada kan ada H1, H2, H3, H4 dan sampai 6 itu ya. Nah, itu kan mempengaruhi ukuran juga. Nah, di sini juga sama nih. Kita bisa pakai tag itu. Berarti kita sebenarnya pakai tag H2. Tapi di sini di readme kita pakainya pagar 2. Seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Nah, jadi ya. Tapi di sini aku mau kasih PR dulu. PR. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat ini ada list-list ya. Bagaimana cara buat baletnya ini sebenarnya? Nah, kita bisa pakai tag UL dan tag li. Oke, ya seperti di .html teman-teman. Di sini kita pakai tag UL dulu. Kita bungkus li-nya gitu. Nah, di sini kita bisa pakai ini teman-teman. Kita bisa duplikat secara langsung ya. Dengan mengetikkan Shift ALT bawah. Seperti di VS Code. Oke, kita langsung aja. Di sini kita kopas dulu aja ya teman-teman.
Kita rapikan, kita coba cek. Nah, sudah selesai ya. Itu sudah dibuatkan nih. Tapi aku pengen hapus saja sih tadi. Kelihatan agak kurang bagus. Coba klik previewnya. Oke, aman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bikin ini statnya ya, text stat. Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini di readme yang hasil akhirnya, di sini kan ada terdapat beberapa banyak icon ini ya, icon untuk skill-skill ini, icon untuk text stat. Nah, itu gimana sebenarnya cara kita untuk memakainya? Nah, caranya sangat mudah teman-teman. Nah, teman-teman bisa kunjungin ini ya repository dari si Tan Pefun ya dengan repository skill icon. Nah, teman-teman kalau mau cari langsung aja di keyword Google, nanti ketikkan aja skill icon GitHub gitu. Nanti bakal muncul. Ada kunjungin ini website ini ya. Nah, caranya teman-teman kalau mau pakai nanti kita pakai yang ini aja, yang centering icon. Tapi nanti kita maunya nggak center ya, nanti kita bakal edit. Kita maunya di bakal mepet ke kiri sini. Nah, jadi tinggal teman-teman copy aja. Oke. Copy lalu taruh di sini teman-teman. Nah, enter. Nah, kita lihat dulu. Oke, terbuat ya. Tapi kita maunya di mepet kiri kan. Oke, di sini kita hapus dulu aja sini senternya. Dan di sini aku mau tag div karena tag div kan untuk buat layout king ya. Kalau tag p kan untuk paragraf, makanya kita sesuaikan. Nah, sini tag a-nya juga aku mau hapus ya, karena aku nggak mau ngelink gitu. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya di dalamnya sini, itu kan dia itu ngakses image-nya, ya kan? Ngakses image, kemudian di sini disediakan ID icon-nya gitu. ID icon yang disediakan oleh si repo ini. Ini ada Git, Kubernetes, Docker, C, dan Vim. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, itulah teman-teman cara pakainya. Nah, di sini teman-teman sudah disediakan dari readme si skill icon ini banyak ya. Nah, teman-teman bisa pakai dan harus disesuaikan dan sama gitu. Nah, di sini untuk skillnya nanti aku mau pakai ini teman-teman. Untuk aku mau CS. Nah, di sini sebenarnya teman-teman aku udah hafal ya. Jadi aku bisa langsung ngetik aja. Nanti kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa cek di GitHub-nya tadi. Oke, di sini aku mau JS, kemudian mau Vue, React, ya kan. Lalu Next.js, Express, MySQL, Postgres, kemudian MongoDB, Laravel. Nah, bisa lihat lagi ya. Oke, ini sudah tertampil semuanya teman-teman. Seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita bakal buat ini nih. Untuk startnya. Seperti di sini ya. Nah, start nih, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah sih teman-teman ya. Mudah banget. Nah, ini teman-teman tinggal di sini ya. Teman-teman bisa kunjungi GitHub Start Generator. Nah, di sini untuk linknya seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman tinggal nginputin aja nih username teman-teman. Itu apa username GitHub-nya. Lalu temanya mau apa, mau private copy-nya mau di show atau hide, atau bordernya mau di show atau hide juga. Nah, sini tadi untuk username kan di overbuff ya. Baik, aku sekarang bisa klik ini. Otomatis bakal muncul ya. Di sini kalau mau pakai tinggal klik aja pada card-cardnya ini. Ini aku klik yang atas dulu. Nah, ini copy, sudah tercopy. Lalu aku tinggal pakai aja di sini. Nah, kalau kita cek ya.
Oke, ya ini muncul ya. Lalu teman-teman jangan lupa nanti kasih BR karena penting untuk ada biar ada line barunya gitu. Biar enter ke bawah. Udah mau copy ini. Nah, seperti ya, jadi ya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman ya kita bakal buat ini. Bagaimana saya mau Oke, nah di sini kalau teman-teman lihat kita pakai icon ya. Nah, icon ini sebenarnya tuh beda cara pakainya tergantung dari masing-masing kita itu pakai di repo mana gitu. Kalau kita kan pakai di reponya si Bang Tanfun ini kan kayak gitu caranya tadi kan. Nah, di sini kita pakai ini nih dari si Kloran. Dari si Kloran ini punya. Nah, kita pakai. Nah, teman-teman kalau mau pakai nanti tinggal ini kan udah disediakan cara pakainya nih. Dia tinggal copy aja URL-nya gitu. Nah, kita pakai yang di large ini. Oh iya, teman-teman lupa tadi. Nah, di sini juga disediakan banyak ya untuk icon-iconnya. Icon sosmed ada Instagram, LinkedIn, Facebook. Nah, di sini juga disediakan coloringnya gitu. Nah, di sini aku mau pakai yang large saja. Kemudian pakai yang colored. Nah, di sini kita coba cari Instagram aja. Lalu kita copy linknya ini. Kita copy di sini teman-teman. Copy. Lalu di sini kita tinggal setting. Kita buat div dulu, kan? Lalu kita buat tag image, tag add dulu ya. Karena aku mau nanti ketika kita hover iconnya nanti bakal muncul link dan kita bisa klik link itu. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman kita buka instagram.com ya. Pakai TPS. Nah, kemudian ini tadi, sorry teman-teman. Kita pakai tag image dulu. Oke. Teman ya, di sini kalau kita hover nih udah muncul nih linknya. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa duplikat aja. Kita coba pakai yang tadi link ini ya. Nah, ini juga sama teman-teman, tinggal diklik aja icon linknya. Nih, kemudian nanti kita copy. Kita sesuaikan. Oke, teman-teman. Nah, sudah selesai ya. Nah, tapi satu lagi nih. Nah, kita kan pengen sesuai ini kan. Nah, di sini kan ada spasinya dikit nih. Nah, kita bisa pakai NBSP. Gimana teman-teman? Lupa. Oke, teman-teman bisa ketik ini ya. NBSP nih. NBSP. Nah, coba lihat. Nah, ada spasinya kan. Yaitu teman-teman. Nah, lalu ketika teman-teman sudah merasa sudah oke lah ini, udah aman lah. Kita bisa commit, teman-teman. Kita upload. Commit. Nah, selesai kan? Nah, coba lihat. Oke, teman-teman sudah terbuatnya di sini ya. Ya, oke seperti ini aja, teman-teman. Oke, ya. Itu aja ya teman-teman yang bisa aku bagi ilmunya untuk membuat bagaimana cara kita membuat profil kitab yang oke, cantik dan sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing. Nah, sebenarnya nanti untuk cara buatnya itu, untuk mempercantiknya itu sebenarnya banyak cara. Teman-teman nanti bisa cari-carilah nanti di Google, gitu teman-teman.
Nah, mungkin itu saja teman-teman dariku. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.